undang-undang apa saja yang mengatur tentang pemberitaan bohong? Yaitu adalah di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, di sana juga diatur berita bohong dengan pendekatan menggunakan media elektronik. Nah, kalau yang tadi yang dapat kita tadi saya jelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ini biasanya adalah menggunakan atau biasa pendekatannya adalah pendekatan secara konvensional, hukum secara konvensional. Nah, kalau Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, berita bohong ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau informasi transaksi elektronik. Nah, tindak pidana berita bohong, penyebaran berita bohong di dalam Undang-Undang ITE diatur di dalam pasal 28 ayat 1. Nah, di dalam pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu pasal yang berhubungan dengan menyebarkan berita bohong, yaitu di dalam pasal 28 ayat 1. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mencermati dari pasal 28 ayat 1 ini, yang dapat dijerat dalam pasal ini mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman implementasi pasal-pasal Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana kalau yang dilakukan adalah pemberitaan atau menyebarkan berita bohong yang tidak ada hubungannya dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, hal ini yang jelas dalam hukum pidana setiap unsur maka harus dibuktikan apakah unsur itu memenuhi atau tidak. Nah, kalau kita berdasarkan dari video yang saya putarkan dari awal, kemungkinan pasal 28 ayat 1 ini tidak bisa digunakan, karena walaupun mungkin setiap orang setiap orang atau dia juga menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, tetapi tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal transaksi elektronik. Nah, sementara di pasal 28 ayat 1 tersebut itu dapat dijerat kalau mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, seperti sebagaimana pedoman implementasi pasal-pasal Undang-Undang ITE, yakni delik pidana dalam pasal 28 ayat 1 bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong hoax secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik atau perdagangan daring. Nah, itu. Yang kedua, berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs media sosial, atau melalui sistem elektronik. Dan yang ketiga, pasal ini merupakan delik material sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, nah, demikianlah beberapa pasal di dalam hukum kita mengatur tentang
berita bohong, yakni dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya kita. Yang berikutnya dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Berikutnya dapat kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Bagaimana dengan kasus bohong yang dilakukan oleh Sediman Jaya? Nah, pada hari Sabtu, berdasarkan video yang awal tadi, pada hari Sabtu 4 September 2011, seorang bernama Sediman Jaya telah merekayasa khususnya bertempat di Jalan Bypass Kolaka Pomala, seolah-olah telah terjadi tindak pidana pencurian atau begal terhadap dirinya, dan melaporkannya ke kepolisian bahwa dirinya dibegal dan terjadi tindak pidana pencurian. Nah, sehingga perbuatan saudara Sediman Jaya ini meresahkan masyarakat Kolaka yang sering melalui jalan bypass Kolaka Pomala, dan yang jelas tidak nyaman dalam hal ini. Nah, mungkin bisa kita mencermati apa yang dilakukan oleh Sediman ini dan sebenarnya apa maksud dari tujuan untuk melakukan hal tersebut. Perbuatan saudara Sediman Jaya jelas merupakan perbuatan yang disengaja. Nah, kalau kita melihat dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan Memori van Toelichting atau penjelasan, biasanya disebut begitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sengaja sama artinya adalah diketahui atau dikehendaki. Jadi apa yang dilakukan oleh Sediman Jaya ini jelas dia membuat berita itu, dia mengetahui ataupun juga dia menghendaki bahwa lakukannya itu dapat berakibat pada memberikan rasa cemas kepada masyarakat yang melintas perjalanan bypass Kolaka Pomala tersebut. Nah, jadi secara pengertian sengaja dapat didefinisikan bahwa seseorang sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Sediman Jaya melakukan atau menginformasikan berita bohong itu jelas dia menginsapi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Nah, dalam hukum pidana ada istilah affectus punitur licet non exequatur effectus. Artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuan tidak tercapai. Nah, jadi berita bohong yang dilakukan tersebut jelas pasti dia menginsapi atau memahami apa saya melakukan perbuatan itu akibatnya apa. Nah, di dalam hukum tadi yang saya sampaikan, sengaja dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuan tidak tercapai. Jadi kesengajaan seseorang merupakan inti dari perbuatan. Jadi hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus, dan terkadang kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadian atau fakta sesungguhnya. Walaupun di dalam hukum pidana banyak teori-teori tentang kesengajaan, tapi kita tidak membahas kali ini, tapi nanti kita akan membahas pada episode perkuliahan-perkuliahan yang akan datang. Nah, maka menurut saya apa yang dilakukan oleh
Saudara Sediman Jaya merupakan perbuatan pidana menyebarkan berita bohong yang sengaja mengakibatkan resah masyarakat, khususnya masyarakat yang sering melintas di daerah Jalan Bypass Kolaka Pemalang. Walaupun di dalam video yang diputar awal tadi bahwa dia telah meminta maaf, kepolisian memberikan permintaan maaf dengan pendekatan restoratif justice, tetapi saya memberikan edukasi atau memberikan pemahaman hukum bahwa ada di dalam hukum kita di Indonesia, pemberitaan atau memberikan berita bohong itu dapat dipidana dengan pendekatan-pendekatan hukum konvensional atau di dalam kitab undang-undang hukum pidana, ataupun juga di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 tentang pemberitahuan bohong atau berita bohong. Dari akhir pertemuan tersebut, saya ingin hati-hati mengucapkan sesuatu. Apabila yang diucapkan merupakan perkataan bohong yang membuat resah masyarakat atau memberikan keonaran masyarakat, baik yang dilakukan secara konvensional atau melalui media sosial, maka perkataan bohong merupakan sesuatu perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan hukum pidana. Demikian dari perkuliahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.